Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, selamat banget ya hari ini. Kita sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke teman-teman, mari kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Raisa. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran di kelas ini. Semuanya apakah hadir? Hari semuanya hadir, Bu. Oke, ya, alhamdulillah semuanya hadir pada hari ini. Semoga kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, terus dicermati dengan baik pelajaran yang Ibu berikan. Amin. Amin. Oke, jadi sebelum Ibu mulai materinya, Ibu akan recall dulu nih materi kemarin. Ada yang tahu materi kemarin kita belajar apa? Hai Bu, Ya, silakan mulai. minggu kemarin kita itu membahas mengenai bioteknologi Bu, tapi masih di pengertian, terus prinsipnya sama sekilas tentang jenis bioteknologi. Oke. Terima kasih Umay. Jadi kemarin itu kita baru bahas konsep dasarnya aja sama jenis-jenis bioteknologi. Nah, ada yang tahu bioteknologi itu artinya apa? Saya, Bu. Ya, boleh Sarah. Jadi bioteknologi itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari terkait pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Ya, oke. Kata Sarah, memanfaatkan makhluk hidup. Nah, dia tahu makhluk hidup yang dimaksud itu ada apa aja? Makhluk hidup ini sekitar kita, Bu. Ada apa tuh, Nadia? Ada hewan, tumbuhan, sama mikroorganisme. Ya, betul. Oke, terima kasih Sarah sama Nadia. Jadi benar yang dikatakan kedua temannya, kalau misalnya bioteknologi itu adalah pemanfaatan makhluk hidup berupa misalnya tumbuhan, hewan, mikroorganisme atau bagian-bagian makhluk hidup lain yang digunakan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Oke, selanjutnya tadi Ibu udah sempat recall tentang pengertian. Ada lagi yang tahu jenis dari bioteknologi itu apa? Ada apa aja? Ada dua Bu. Ada dua, ada apa aja? Ada bioteknologi konvensional, ada yang bioteknologi modern. Oke, boleh. Jadi ada dua, ada bioteknologi konvensional sama bioteknologi modern. Kali ini kita akan bahas yang konvensional yang aja ya. Oke, pertama Ibu akan mengeluarkan peraturan kelas yang ada di kelas Ibu, yaitu yang pertama itu hadir tepat waktu, terus yang kedua itu berpartisipasi aktif selama pembelajaran. Jadi kalian diharapkan aktif bertanya, aktif menjawab, aktif memberikan tambahan pada teman-temannya. Terus juga yang terakhir itu kondusif selama pembelajaran berlangsung. Jadi nantinya kita selama kegiatan belajar akan misalnya aktif tanya jawab tetapi tetap kondusif ya. Bisa disepakati anak-anak? Saya, Bu. Ibu, isi di kamar mandi boleh nggak? boleh, silakan. Jangan lama-lama ya Sarah ya. Nggak janji Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi ada yang tahu pengertian dari bioteknologi konvensional? Saya Bu. Boleh silakan Devi ya. Jadi bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme alami. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari Devi ya? Saya Ibu saya. Oke, silakan Umay. Bu, bioteknologi itu untuk menghasilkan produk barang dan jasa hasil fermentasi Bu. Oke, terima kasih jawabannya Umay sama Devia. Benar, dua-duanya. Jadi bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup secara alami atau tradisional untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, biasanya pada bioteknologi konvensional ini itu mengandalkan proses yang namanya fermentasi. Selanjutnya itu, nah di sini Ibu punya 3 gambar. Ada gambar A, gambar B, sama gambar C. Ada yang tahu gambar A itu apa? Tempe. Rizka, apa? Ya, dia tahu. Tahu
Gak tahu, kurang tahu. Oke. Tuyul. Oke, coba di sini anak-anak ngeliatnya itu dideskripsiin kalau gambar B itu tentang apa? Ada apanya? Gitu. Saya mau jawab. Iya boleh, Mute. Itu kayaknya gambar di mikroskop deh Bu, soalnya kan agak kurang jelas gitu bentuknya Bu, kayak buram-buram gimana gitu. Iya. Emang gimana teh burungnya? Iya benar, itu agak sedikit buram ya. Jadi terus kenapa Mute bilang itu? Ada gambarnya seperti akar, terus Iya. batang, sama kayak ada gambar bunganya gitu Bu. Iya betul. Nah iya benar. Makasih Mute. Jadi menurut Mute ini di gambar yang B ini itu ada akarnya, ada batangnya ya, ada kayak yang mirip-mirip bunga gitu. Mungkin ada lagi anak-anak yang bisa menambahkan jawaban dari Mute atau deskripsiin gambar lain nih yang di B itu ada apa aja? Saya Bu, Iya boleh Esa. itu kayak gambar jamur Bu. Gambar jamur. Oke boleh. Kenapa Rahesa bilang itu gambar jamur? Ya karena itu tadi ada rizoidnya gitu kayak akar, terus ada spomaniumnya yang kayak bunga Bu, tadi bener sih kata Muti, bentuknya mirip. Iya betul. Terima kasih jawabannya Esa. Jadi di sini di gambar B itu betul, itu adalah gambar jamur. Nah, oke. Jadi selanjutnya itu di gambar C. Gambar C ada yang tahu gambar apa? Kayak bumbu dapur gitu nggak sih Bu? Iya betul, bumbu dapur. Tapi menurut Devia itu gambar bumbu dapur apa? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman yang lain apakah? Atau Bu ketumbar? Oh Bu. Ada orang cuma gede banget. Apa lagi? Oh ini Bu, Apa? apa tuh kacang yang tadi kedelai Bu, kedelai. Iya, kacang kedelai. Jadi emang kacang kedelai mungkin gambarnya mirip lada ya. Sebenarnya tapi itu adalah kacang kedelai. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya lagi nih. Nah, hubungan di antara 3 jenis gambar ini, ada yang tahu anak-anak itu hubungannya apa? ATS Bu. Aduh. Hanya belok itu masalah tadi. Jadi pribadi. Oke, lanjut lagi ya anak-anak. Jadi coba Ibu tanya lagi sama kalian. Misalnya kalau misalnya mau buat tempe, apakah misalnya kalau kita mau buat tempe langsung jadi tempe atau mungkin ada harus prosesnya dulu? Ada prosesnya dong Bu. Ada prosesnya dulu, benar. Nah prosesnya itu adanya proses apa aja? Fermentasi Bu. Ya betul, fermentasi. Nah, oke, jadi untuk membuat tempe itu harus ada yang namanya proses fermentasi. Nah, untuk fermentasi itu juga dibantu dengan mikroorganisme. Ada yang tahu mikroorganismenya apa? Jamur Bu. Jamur. Nah, iya betul. Jadi hubungan dari ketiga gambar ini adalah yaitu pada proses konvensional, bioteknologi konvensional itu ada 3 faktor utama, yaitu ada bahan, ada agen biologi, dan juga ada produk akhir. Dimana di sini bahan utamanya itu adalah apa anak-anak? Kacang kedelai. Oke. Terus untuk agen biologinya? Jamur. Betul sekali. Terus untuk produk akhirnya? Tempe Goreng. Iya betul. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Udah bisa ya? Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami contoh penerapan bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nantinya di sini kalian Ibu akan menggunakan model pembelajaran Match. Kemudian nanti akan kalian mengisi LKPD yang diberikan. Terus selanjutnya akan diakhiri dengan quizzes. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan inti ya. Nah, aturan main di sini. Jadi Ibu punya 2 pasang kartu, yaitu ada Iya, Sarah, silakan duduk lagi ya ke tempatnya. Jadi ada 2 pasang kartu, ada kartu merah sama kartu kuning. Nah, oke. Nah, terus habis itu nantinya kalian dibuat 2 kelompok besar. Ya, mohon dulu sebentar ya anak-anak. Terima kasih Nadia. caper. Garing.
Oke, terus itu dibagi dua kelompok, ada kelompok soal dan juga ada kelompok jawaban. Nah, di sini ibu membagi dua kelompok aja. Di sini ada Rafesa, ada Syifa, ada Umay dan juga ada Mutia. Di kelompok yang yang kedua itu ada Nadia, ada Devia, ada Rizka dan juga ada Sarah. Nah, kemudian nanti ibu akan ngasih ke kalian secara acak mana yang jawaban dan juga mana yang soal. Terus nantinya kalian akan diberikan waktu selama 2 menit untuk mencocokkan jawaban dan soal yang sesuai. Nah, habis itu setelah kalian cocok, kemudian kalian akan diberikan waktu 1 menit untuk berdiskusi dan kemudian nantinya kalian akan diskusi soal dan jawaban hasil pencocokan kalian di depan kelas. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanya dulu tentang aturan mainnya? Cukup? Oke, boleh. Jadi di sini boleh perwakilan dari setiap kelompok maju untuk Sweet. Maju, oke. Boleh sih? Dengan nama Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang lagi mau soal atau jawaban? Nadia. Soal. Karena dia mau nyebutin nama Nadia. Nadia jawaban ya? Ya. Oke. Bentar ya, ibu kasih waktu timernya dulu. Oke, waktu dimulai dari sekarang ya anak-anak. Ayo anak-anak, ayo udah deh. Ayo gabung sama ini dong. Soal jawabannya. Kan kalian kartu merah. Produk panas hasil Enak bukan aku. dengan nama Bape ya. Udah. Siu mah tahu dong. Boleh apa anak-anak? Rizka, udah mau dapat ya. Nah, oke, sekarang sebenarnya masih ada waktu 1 menit lagi. Cuma nanti kalian duduk dulu sama percocokannya masing-masing untuk berdiskusi ya. 1 menit aja. 1 menit aja ya, anak-anak. Suaraku tertipu. Asik cie. Nadia, Ya, Bu. suaranya. Lebih padat penyanyi. Nyanyi lebih kaya. Rizka, ada bisa ibu bantu, ada yang kenalan. Udah, contoh kayak kartunya udah. Udah, kita ya. Iya, Pak. Oh, Rizky ngomongnya cocok. Kenapa sih aku tuh selalu jadi rebutan tuh? Udah. lagi terutama Anak-anak udah selesai? Siap. Udah. Oke, jadi siapa duluan nih yang mau tanya? Saya. Oke, boleh. Silakan ini siapa dulu? Saya, Bu. Udah siap ya? Dengan Bape, dengan nama Bape. ini siapa sih Nadia Pak Kompak tuh temennya Siapa dulu nih yang mau maju? Ayo. Sekarang sama Mutia. Oke, boleh? Yang gue tanya nih. baca ya Bu pertanyaannya Iya, dibaca soalnya, dibaca pertanyaannya ya. Soalnya itu produk hasil fermentasi Gue nggak dengerin, gue nggak dengerin. menggunakan Yang bakteri asam Selain ya bisa ada Ustazah. Ayo bacain. Dia bacain. Produk hasil fermentasi susu menggunakan bakteri asam laktat selain yogurt. Oke, jawabannya. Sini saya mau jawab. Ya emang lu dijawab. Ada keju menggunakan Lactococcus lactis, terus Streptococcus apa nih? Thermophilus sama Lactobacillus delbrueckii. Oke. Coba kita taruh dulu di sini. Nah, oke, dari teman-teman semua
setuju jawaban sama soal kecocokan dari kelompok yang pertama? Setuju. Setuju? Setuju? Oke, jadi benar ya jawabannya. Jadi produk hasil fermentasi yang menggunakan bakteri asam lemak. Teman-teman, anak-anak, boleh tolong kondisi sebentar. Ibu ingin jelasin dulu ya. Oke, jadi jawabannya benar nih yang pertama ya, presentasi yang pertama. Oke, jadi kejunya ini itu produk dari hasil fermentasi susu yang melibatkan bakteri asam laktat, yaitu ada Lactobacillus lactus dan juga ada Streptococcus thermophilus. Nah, nanti jadinya itu kejunya itu akan memisahkan padatan dan juga cairan. Nah, di mana padatannya itu? Padatannya itu akan diubah menjadi keju. Nah, oke. Ada lagi yang ingin menambahkan produk lain selain produk keju? Oke, Siapa? Kimchi? Ya, oke. Terus ada lagi, siapa lagi yang ingin menambahkan? Saya Ibu. Apa, Rizka? Sama Rizka. Antara lainnya itu ada tape menggunakan lactobacillus bersama dengan ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Oke, makasih Siva sama Rizka atas jawabannya. Tepuk tangan dulu dong untuk yang pertama. Oke, boleh pasangan yang pertama duduk kembali. Bangkunya masing-masing. Pasangan yang pertama. Oke, silakan. Pasangan yang kedua maju. Pasangan kedua. Ayo, main Rizka, udah siap banget Rizka kayaknya bangun-bangun. Hai, Rizka. Anjay, pasangan Boleh kedua. dibacakan. Jadi di sini soalnya itu dengerin ya teman-teman. Jadi soalnya itu produk hasil fermentasi buah-buahan dengan ragi. Nah jawabannya itu ada di Rizka. Jawabannya itu. Liatin. Jawabannya Michael. Ya itu. Penjelasannya itu dikarenakan di anggur ini menggunakan fermentasi dari buah-buahan. Yakin sama. Buahnya buah anggur menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae Bu. Iya, betul. Bener ya. Jadi anggur anggur atau wine ini adalah hasil fermentasi dari Saccharomyces cerevisiae atau ragi. Ya, anak-anak mohon tenang dulu ya anak-anak. Oke, udah semua udah tenang. Oke, ibu lanjutin ya. Nah, oke, jadi pada fermentasi itu prosesnya akan menghasilkan dari gula dari buah anggur ini akan menghasilkan alkohol dan juga karbon dioksida. Nah, oke, jadi ada lagi yang ingin menambahkan jawabannya ini? Nanya boleh nggak Bu? Boleh, silakan Nadia. Jadi selain minuman beralkohol, kira-kira ada contoh lain nggak Bu? Contoh lain selain minum beralkohol ada lagi. Teman-teman semua ada yang tahu apa lagi contohnya? Nggak tahu. Oke, jadi contoh lainnya itu ada yang pernah dengar cuka apel? Oke, jadi salah satu contohnya itu ada cuka apel, di mana sama kayak metodenya fermentasi seperti wine ini, cuman dia gulanya berarti dari buah apel. Terus juga nantinya dia ada tahap yang kedua, ada fermentasi yang kedua itu dengan bakteri Acetobacter. Nah, jadi asam asetat atau cuka. Nah, oke. Boleh tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Kembali tempatnya. Pasangan yang ketiga. Pasangan yang ketiga boleh maju. Oke. Iya, Berapa itu 2000? Udah boleh dibacain ya. Ya. Soalnya itu bioteknologi yang berperan pada gambar ini yang atas biru Bu. Jawabannya? Jawabannya itu nata de coco. Dia dihasilkan dari fermentasi kelapa oleh bakteri Acetobacter psyllinum yang membentuk selulosa murni, sehingga ketika kita makan jadinya kayak rasanya gel kayak. emang Iya. iya. Buktinya mana? Pas puasa Kenapa? pernah makan nggak? Enggak kan Oke, teman-teman yang lain setuju gak sama
selulosa. Jadi gara-gara pembentukan selulosa ini dia mengakibatkan teksturnya itu seperti gel atau agar-agar. Oke, boleh kembali lagi tepuk tangan dulu teman-teman. Oke, masalah yang terakhir. Ayo masalah yang terakhir. Rambut aja. Kalau itu boleh dikasih kayak Jadi cosplay jadi sama. Boleh dibacain langsung. Ih, tempe apaan? jawabannya itu Ya, tempe. Ya. Ayo kenal teman-teman. Tempe itu dibuat dari fermentasi kedelai menggunakan kapang Rhizopus oligosporus, Ibu. Oke. Teman-teman, setuju nggak sama jawaban temannya? Setuju. Tempe adalah fermentasi dari Rhizopus oligosporus. Setuju. Setuju. Oke, setuju semua. Jadi benar. Tempe itu adalah fermentasi dari Rhizopus oligosporus. Ada lagi yang ingin ditambahin dari jawaban temannya? Cukup, enggak ada Bu saya. Saya Bu. Apa tuh, Mai? Iya. Selain tempe ya tadi. Iya, Bu, sayang tempe. Setahu saya itu makanan dari Jepang. Iya, Bu, bukan dari Jepang. Betul. Nato, Bu Nato. Wih, salah apa benar? Yang ada di TikTok, Bu. Tapi Bu, saya dari Jepang doang. Yo, ayo. Iya, jadi salah satu produknya itu ada natto, di mana natto itu adalah fermentasi dari Bacillus subtilis, di mana itu dia akan menghasilkan tekstur yang lengket-lengket dan dia menghasilkan aroma yang khas, kayak gitu ya. Oke, boleh kembali dulu pertanyaan yang terakhir untuk masuk ke Gelap. Oke, anak-anak udah duduk semua pada tempatnya. Coba kita cek dulu ya jawaban dari semuanya ya. Benar. Oke. Selanjutnya, Oke, selanjutnya kita akan bermain kuis. Nah, oke. Anak-anak boleh untuk scan barcode yang ada di sini. Terus kalau misalnya nggak bisa, pakai kode kelasnya. Bu ada sinyal. Kenapa? Ada sinyal. Iya, harus Boleh. Ada lagi yang berkendala? Loading, Bu. Udah? Aduh, Bu sinyal ini jelek. Apa sih? Ini jelek. Bu. Oke. Sepertinya udah pada masuk ya, Ibu. Ya, Bu. Iya, udah masuk ya. Mulai, Bu, mulai. Mulai ya, Ibu mulai. Bu, waktu pengerjaannya berarti 2 menit ya, anak. Gas. Gas. Kirim baru aja. Ya Bu, mulai aja Bu. Iya, udah mulai kok. Oke ya. Ada susah, Bu. Bu 100 Bu. Gampang kok itu 5 doang kok. Tadi kan udah dijelasin. Gampang Nadia, makanya dengerin. Udah? Udah, Bu, udah 100. Udah 100. Sarah Bu yang menang Bu. Sarah. Sarah, benar semua nggak salah jawabannya? Pinter, gua pinter. Gua mah pinter. Tadi katanya susah. Kan gua nggak pinter lagi ya. Berarti nyontek tuh ke Sarah. Oke, waktunya 1 menit lagi ya, anak ya. Masih ada lagi. Anak-anak waktunya tinggal 30 detik lagi. 30. Semuanya udah? Udah, Bu. Udah ya? Udah ya, oke ntar Ibu cek dulu. Istirahat Bu. Oke, semuanya udah masuk ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya. Oke, sampai saat ada yang ingin ditanyakan dulu gak tentang materi kali ini? Cukup, Bu. Cukup? Oke, mungkin kalau nggak ada
yang ditanyain kesimpulan kali ya. Jadi ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Devia. Jadi hari ini kita belajar tentang bioteknologi konvensional, yaitu pemanfaatan mikroorganisme secara alami, misalnya kayak ragi dan juga jamur tanpa menggunakan bantuan alat-alat modern. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan jawabannya Devia? Saya Ibu. Ya, silakan cepat. Bentar ya Ibu. Nah, izin menambahkan jawaban dari Devia itu, proses utama pada bioteknologi konvensional itu ada fermentasi. Oke, fermentasi. Oke. Bu, Rizka Makasih rusuh. Siva dan juga Devia. Jadi benar. Rizka rusuh. Rizka, boleh tolong diam. Kondisif ya Rizka ya. Oke. Jadi ibu lanjutin ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu bioteknologi konvensional itu memanfaatkan makhluk hidup, mikroorganisme, khususnya itu hewan, tumbuhan dan juga mikroorganisme mikroskopis yang untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, proses-proses yang penting itu adalah termasuk fermentasi. Nah, tadi contohnya yang udah kalian lihat di materi kali ini ada apa aja? Tempe, betul. Apa lagi? Nata koko, apa lagi? Anggur, keju, yogurt. Nah, banyak ya. Jadi mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan itu aplikasi bioteknologi tapi yang modernnya, karena kita hari ini hanya belajar tentang konvensional aja. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga materinya dapat dimanfaatkan dan juga dapat dicerna dengan baik sama kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terus berenang. Terima kasih. Aku duluan ya guys. Kelompok satu di sini. Itu siapa? Bentar, Rizka, Sarah, Sarah kok kayak ini? Dua. Iya. Terus ini kan dua. Ini sih. Kan Lia kan ada. Nadia. Hah? Itu juga. Dua. Gimana? Ya udah sih aku musik. Biasa aja Pak. Di sana. Satu. Kami jawab. Gak tau udah. Itu kelompok berapa? Ada nih. Dua. belum dipaus. Bisa, bisa.